Ibu peserta webinar refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh komunitas belajar SMP Negeri 3 Weru pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Weru sekaligus sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kombel Spenru Jaya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, sebelumnya saya bacakan kegiatan kita, rangkaian kegiatan kita. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua penjelasan dari narasumber yang pertama, yaitu dari Ibu Sri Wahyuni SPD. Kemudian acara yang keempat, acara yang ketiga penjelasan dari narasumber yang kedua dari Bapak Muhyadi SSMPD. Kemudian dilanjutkan sharing refleksi pembelajaran berdiferensiasi dari seluruh peserta. Jadi pada kegiatan yang keempat nanti Bapak Ibu peserta bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian kegiatan webinar kita pada siang hari ini kita akhiri dengan Bapak Ibu peserta webinar refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang kami hormati, marilah kegiatan webinar kita pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca bacaan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan acara kita nanti dapat memberikan manfaat yang besar pada kita semuanya. Bapak Ibu guru serta refleksi pembelajaran berdiferensiasi memang pada saat ini sedang viral tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami atau saya sebagai pendidik juga sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memang pembelajaran ini ditujukan untuk menarik siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau murid. Dari diferensiasi ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan, dari kontennya, kemudian prosesnya, juga produknya. Demikian pembukaan dari kami, Bapak Ibu peserta webinar refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu penjelasan narasumber yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ika sebagai pemandu pada kegiatan di siang sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diferensiasi SMP Negeri 3 Weru yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu peserta. Kalau di sini saya lihat dari luar sekolah kami, yang sudah kersa rawuh di webinar kami, di kombel kami Spenru Sinau, matur nuwun sangat saya ucapkan panjenengan kersa bergabung kepada kami. Di kesempatan pada siang hari ini, kami Spenru Sinau SMP Negeri 3 Weru itu mengadakan webinar dengan topik
evaluasi dan refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini sifatnya adalah evaluasi dan refleksi. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa kami selaku peserta di program sekolah penggerak itu selalu mengadakan refleksi flashback saja mencoba untuk melaksanakan apa yang sudah dipelajari tersebut, kemudian kamu lakukan refleksi. Kemudian ada kegiatan lagi berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sesudah itu digulurkan Bapak Ibu guru yang lain kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensi lagi, mencoba kembali dan kami lakukan refleksi kembali. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini kami ambil dari refleksi, evaluasi dan refleksi ini kami ambil berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ini sekaligus ngiras-ngirus nih Bapak Ibu di kegiatan penilaian kinerja guru lewat PMM itu kepala sekolah harus mengadakan observasi pembelajaran. Nah, selain observasi itu saya sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin pembelajaran itu mengamati praktek kinerja yang ditargetkan oleh Bapak Ibu guru, tetapi sekaligus di situ saya melakukan pengamatan pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sekali lagi ini sifatnya refleksi. Nah, mengapa harus webinar? Ya, mengapa harus webinar? Padahal untuk kami sendiri di SMP Negeri 3 Belu juga beberapa adakan webinar berasal dari sekolah lain. Sekaligus Bapak Ibu, webinar ini adalah upaya kami sebagai pelaku dari program sekolah, pemanfaat dari program sekolah penggerak, kami berusaha untuk memperluas cakupan pembelajaran kami. Jadi selain sharing, kami juga nanti insya Allah bisa mendapatkan masukan dari penjenengan semua. Baik, ke Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Bu. Oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk refleksi ini kami awali dari observasi yang saya lakukan kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Waru. Kebetulan jumlah kami bersedikit sehingga untuk observasi itu untuk yang penilaian kinerja di PMM kali ini saya berusaha untuk bisa masuk sendiri ke dalam kelas, jadi tidak dengan tim tapi berusaha untuk masuk ke kelas sendiri. Yang kami amati dalam observasi tersebut adalah yang bisa saya lihat di situ adalah administrasi pembelajaran dan juga mestinya proses pembelajarannya. Untuk administrasi pembelajaran sekali lagi, jadi tekanan kami tidak hanya pada praktek kinerja yang menjadi target Bapak Ibu guru atau yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ibu guru, karena masing-masing dari Bapak Ibu guru punya target praktek kinerja sendiri-sendiri. Tetapi juga tadi sudah saya sampaikan pada pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, ini kami amati sejak persiapan observasi, jadi sejak bulan Februari. Saya mengamati di administrasi Bapak Ibu guru tersebut, terutama pada modul pembelajarannya yang berkaitan, modul ajarnya yang berkaitan dengan pembelajaran mestinya. Kemudian yang kedua, sesudah administrasinya ada diskusi di persiapan tersebut, kami lakukan pada bulan Maret, itu proses pembelajarannya. Nah, apa saja yang sudah terlihat baik saat saya melakukan observasi kepada Bapak Ibu guru?
perlu kami sampaikan di sini, alhamdulillah, matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu guru, di sana sudah terjadi tertib administrasi, nggih. Administrasi yang saya maksudkan di sini, ini kaitannya dengan observasi, mestinya pada administrasi pembelajaran, terutama pada modul ajar penjenengan. Alhamdulillah sudah semua dari penjenengan itu mempunyai administrasi pembelajaran. Dan ini penting karena ini adalah eh, apanya ya, alat dari Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran. Ketika administrasi pembelajarannya itu kurang bagus, mestinya nanti pada proses pembelajarannya juga kurang bagus. Kemudian yang terlihat baik juga, sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, yang terlihat baik juga itu pada kesadaran dari Bapak Ibu guru untuk move on, ya. Jadi dari penjenengan alhamdulillah sudah ada kesadaran untuk move on. Apa yang sudah bergerak dari penjenengan? Yang pertama, penjenengan bisa menempatkan saya sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin pembelajaran ini sebagai mitra. Jadi tidak ada jarak yang terlalu jauh antara saya dengan penjenengan. Bahkan ketika di luar kegiatan formal pun, ketika penjenengan mungkin menginginkan informasi dari saya, maka penjenengan mau mengatakan kepada saya. Jadi tidak harus dalam kegiatan yang formal, tidak saat perencanaan pembelajaran pun penjenengan sudah kerso untuk menempatkan saya sebagai mitra penjenengan. Mitra saya juga ingin mendapatkan informasi yang saya dapatkan dari penjenengan, dari Pak Guru A atau Bu Guru A misalnya, itu nanti bisa saya pakai untuk pengembangan di pendidik yang lain, mitra penjenengan. Kemudian yang kedua, dari penjenengan kerso melayani keberagaman dari peserta didik kita. Berarti di sini seperti apa wujudnya, entah seperti apa wujudnya, dari pengamatan saya saat observasi, Bapak Ibu untuk mempraktekkan. Kalau yang ide mesti dari konduknya itu mestinya harus sudah berdiferensiasi. Tetapi tentu saja ketika penjenengan menginginkan sempurna seperti itu dari konten, kemudian dari proses biasa, memerlukan energi yang luar biasa saat proses pembelajaran yang penjenengan lakukan. Tetapi saya sudah senang sekali, sudah berterima kasih ketika penjenengan sudah berusaha untuk mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, dari penjenengan berusaha tiga-tiganya itu ada, tetapi sebagian ada juga yang baru sampai pada gaya belajar. Ada yang gaya belajar kemudian digabungkan dengan konten, atau konten dengan produk, atau gaya belajar dengan produk. Kan alhamdulillah kemarin dalam pengamatan saya, ada salah satu dari penjenengan itu yang sampai detail. Pengamatan penjenengan itu sampai fasilitas yang dimiliki oleh anak. Sehingga penjenengan membedakan proses penjenengan pada anak yang fasilitasnya itu baru manual sampai pada anak yang kemudian mempunyai peralatan yang berupa IT atau kemampuannya itu baru manual sampai anak yang mempunyai kemanuan ke IT itu sudah dengan keragaman peserta didik kita.
Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, selain sudah tertib administrasi, kemudian kesadaran untuk move on, berarti mindset panjenengan sudah bergerak menuju arah yang lebih baik. Alhamdulillah dari panjenengan sudah banyak yang melakukan pemanfaatan IT. Meskipun mungkin tidak secara keseluruhan dari awal sampai akhir, tetapi tidak apa-apa, berarti sudah ada upaya bagi panjenengan untuk menggunakan IT tersebut. Meskipun Bapak Ibu, IT bukan segala-galanya. Bukan ya? Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah apa yang belum terlihat. Dari sekian yang sudah saya amati, ada beberapa yang belum bisa dari panjenengan ya Bapak Ibu saat observasi kemarin. Tapi saya menyadari dan ketika saya konsultasi dengan teman-teman KS yang lain, ini memang sesuatu yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Jadi ketika kita harus membuat asesmen formatif sesuai dengan sesuai dengan tingkat kemampuan atau kesiapan belajar anak, itu memang memerlukan proses yang luar biasa. Jadi kemarin belum observasi saya untuk dan yang sedang sudah berusaha untuk melakukan pelayanan kepada itu, berusaha untuk dikasih push sehingga kesenjangan antara yang kemampuan awalnya itu rendah dan sedang dan tinggi itu jenjangnya tidak terlalu, sehingga asesmen formatif panjenengan itu kemarin juga panjenengan samakan. Yang berikutnya yang belum itu dari panjenengan diferensiasi konten juga memerlukan persiapan yang luar biasa. Tapi kemarin sudah ada. Di saat persiapan itu sudah di modul ajarnya itu sudah nampak antara sudah disiapkan antara siswa kelompok yang kemampuan awalnya itu rendah dengan sedang dan tinggi itu sudah dipersiapkan 3 materi yang berbeda. Selanjutnya kendala yang dihadapi ya. Jadi sesuatu observasi di dalam kelas itu kemudian kan kita kemudian bertemu kembali dengan panjenengan. Jadi mengapa kok tidak bisa optimal? Mengapa kok asesmen formatifnya itu masih sama? Mengapa kok panjenengan ada yang belum sampai pada diferensiasi konten? Ini menurut analisa saya mungkin karena jumlah SDM kita yang sedikit ya Bapak Ibu. Jadi dengan SDM yang sedikit berarti tugas panjenengan itu tidak hanya berada di dalam kelas, tidak hanya persiapan materi, tidak hanya mempersiapkan modul ajar, tapi jenengan juga harus mengerjakan tugas lain. Misalnya ada yang merangkap dengan sarpras, kemudian ada yang merangkap dengan kurikulum, ada yang sebagai koordinator sekolah penggerak, bahkan jumlah jam panjenengan itu 36. Tentu saja ini akan sangat mempengaruhi persiapan panjenengan dalam menyiapkan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, ini juga akan mempengaruhi panjenengan dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga administrasi panjenengan yang sekian yang merupakan target materi panjenengan di semester ini mungkin belum semuanya itu berdiferensiasi. Yang kedua, ini analisa saya mungkin karena keterbatasan sarpras nih. Ini kalau yang kedua ini saya kaitkan dengan mengapa sesudah kita melakukan IHT pembelajaran berbasis IT,
belum semua dari panjenengan kemudian menggunakan IT dalam proses pembelajaran karena memang sarpras kita di IT itu masih kurang. Kita sudah punya tapi kita letakkan di komputer yang tentu saja di ruang komputer yang tentu saja itu digunakan sebagai pendukung pembelajaran TIK. Ada kemudian Bapak Ibu yang melakukan pengadaan sendiri, tapi tentunya itu juga digunakan sendiri. Alhamdulillah kita sudah punya ruang kombel yang di sana juga dilengkapi dengan peralatan IT. Itu yang baru itu yang bisa panjenengan gunakan. Sehingga mungkin tadi kendala di bidang IT itu karena keterbatasan kita di dalam sarpras. Kemudian yang kendala yang ketiga, ada yang masih memilih berada di zona nyaman. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terpaksa sampaikan ya mungkin karena apa nggih kurang pemahaman dari kita dari panjenengan dalam bidang IT atau kurang pemahaman panjenengan dalam pembelajaran berdiferensiasi maka kemudian panjenengan masih memilih untuk menggunakan metode yang konvensional, yang metode yang sebagian dari pembelajaran panjenengan itu bersifat ceramah. Dan ini evaluasi dari saya selaku pemimpin pembelajaran ini bukan sepenuhnya dari kesalahan panjenengan, tapi mungkin dari saya terutama kurang bisa memfasilitasi panjenengan sehingga ada beberapa dari panjenengan yang belum bisa move on, masih berada di zona konvensional. Okay. Sesudah melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian saya mestinya harus berusaha untuk mencari cara bagaimana mengatasi kendala tersebut. Alhamdulillah, Bapak Ibu panjenengan bersemangat untuk mengikuti kombel, sehingga menurut saya ini adalah cara yang paling bagus bagi kita untuk menghilangkan kendala tadi. Okay. Ada Bapak Ibu guru yang mungkin masih berada di zona nyaman, ada yang penguasaan IT-nya itu belum begitu mahir, ada yang pemahaman di pembelajaran berdiferensiasi juga belum begitu bagus. Maka nanti ini kita atasi dengan optimalisasi kombel. Monggo yang sudah kita sepakati setiap hari Rabu sesudah jam pelajaran itu kita melaksanakan kombel, bisa nanti berupa berbagi praktek baik atau sharing informasi terbaru atau sekedar belajar bersama lewat PMM, nanti kembali kita optimalkan, kita lebihkan optimalisasi kombel yang sudah kita punya ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, IT IHT sudah kita laksanakan, berbagi praktek baik juga sudah kita laksanakan. Tetapi mungkin karena keterbatasan waktu dari panjenengan itu karena tugas panjenengan yang tidak hanya mengajar di kelas, maka kemarin sudah ada yang mengusulkan bagaimana kalau kemudian ada jalan yang agak singkat, agar Bapak Ibu guru yang mungkin belum move on, belum bisa bergerak ke arah yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka itu, yaitu dengan program observasi guru model. Kalau berbagi praktek baik itu kan sifatnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas, kemudian diinformasikan, di-sharingkan dalam kombel. Tetapi untuk observasi guru model ini nanti insya Allah Bapak Ibu kita akan sediakan satu dari guru yang sudah senior, kemudian satu dari guru yang junior, dan nanti Bapak Ibu guru yang lain panjenengan bisa ikut masuk di kelasnya Bapak atau Ibu guru yang sudah ditentukan tadi untuk melakukan observasi. Gunanya untuk apa? Gunanya agar panjenengan bisa mengamati dan membandingkan kemudian dengan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Saya sudah seperti Bapak Ibu guru tersebut atau belum? Ataukah
mana kekurangan dari guru model yang sudah panjenengan observasi. Jadi panjenengan bisa mengobservasi kelebihan dari guru model tersebut maupun kekurangannya. Ketika seseorang itu sudah bisa mengatakan kekurangan, baik itu kekurangan dari orang lain, terutama kekurangan dari diri sendiri, maka itu adalah tingkat refleksi yang paling tinggi. Jadi sudah menyadari kekurangannya dan pasti nanti akan berusaha untuk mencari solusinya. Yang ketiga, ini dari sisi saya ya, saya akan berusaha menggali potensi yang ada pada panjenengan semua. Tadi saya sudah matur bahwa IT itu bukan segala-galanya. Ketika misalnya ada dari panjenengan yang memang sudah tidak bisa digerakkan lagi, terutama dalam bidang IT, maka akan saya cari sisi yang lain dari panjenengan. Ketika saya melakukan observasi kepada panjenengan. Oh, salah satu dari panjenengan mungkin pandai mengkoordinir siswa dalam berdiskusi. Ya sudah, itu saja yang dikembangkan. Oh, panjenengan dari pendidik itu ada yang pandai mencari setting pembelajaran, sehingga itu akan meningkatkan minat belajar dari anak. Ya sudah, itu saja yang dikembangkan. Oh, panjenengan suka sekali menggunakan kertas sebagai media pembelajaran. Jadi tidak harus IT. Mengapa tidak? Ketika dari kertas itu panjenengan bisa mendesain pembelajaran yang menarik bagi anak dan juga bisa melakukan diferensiasi bagi anak, mengapa tidak? Dan yang keempat, ini kaitannya dengan sarana prasarana kita yang saya akan berusaha untuk kooperatif dan juga konsultatif dengan atasan gitu. Dengan atasan. Mestinya ini dengan dinas pendidikan dan alhamdulillah ini sudah saya lakukan. Bapak Ibu, saya sudah matur bahwa peralatan IT kita masih kurang dan insya Allah nanti pada tahun ini kita akan mendapatkan bantuan untuk LCD. Okay. Dan ini nanti bisa panjenengan manfaatkan untuk belajar, kemudian bisa panjenengan manfaatkan untuk melakukan pelayanan kepada anak, melakukan pembelajaran berbasis IT. Nah, itu Bapak Ibu hasil dari observasi yang sudah saya lakukan, baik itu dari sisi administrasi sejak persiapan observasi maupun saat pelaksanaan observasi, kemudian pada tindak lanjut. Panjenengan sudah membuat refleksi sesudah observasi tersebut dan insya Allah dari refleksi panjenengan itu panjenengan akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan panjenengan, meningkatkan pemahaman panjenengan. Dan menurut saya sebetulnya kekurangan itu tidak hanya berada dalam pendidik, tapi dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran pasti itu juga banyak kekurangan. Kenapa? Yang paling tahu sisi anak, yang paling tahu situasi kelas adalah panjenengan selaku pendidik, sedangkan saya hanya sebagai motivator saja, hanya sebagai fasilitator saja. Untuk itu, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi kita itu bisa berjalan dengan baik adalah mari kita belajar bersama. Jadi yang belajar tidak hanya panjenengan, tetapi utamanya adalah saya. Karena saya tidak akan bisa memberikan informasi kepada panjenengan kalau saya tidak mau belajar. Monggo nanti saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, mari Bapak Ibu kita saling memotivasi. Saling memotivasi dan saling mungkin kendor panjenengan yang mengingatkan. Ketika panjenengan mungkin agak liar sedikit begitu, maka insya Allah nanti saya yang akan mengingatkan. Yang terpenting jangan sampai nanti baik dari saya maupun dari panjenengan ada salah sangka ketika diingatkan. Ya. Diingatkan bukan berarti tidak senang, tetapi justru ketika diingatkan itu saya sedang memperhatikan panjenengan. Ketika saya panjenengan ingatkan, berarti panjenengan sayang dengan saya. Ngaten Bapak Ibu, mungkin hasil observasi atau hasil refleksi
kita, hasil dari refleksi evaluasi saya ketika saya melakukan observasi kepada panjenengan semua. Ngaten Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kegiatan webinar kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang sudah memberikan penjelasan mengenai evaluasi ajaran berdiferensiasi di sekolah. Berikan aplaus pada Ibu. Pembelajaran diferensiasi. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu penjelasan dari narasumber yang kedua, Bapak Muhammad Wiyadi, Sarjana Sastra, tentang refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kepada beliau yang terhormat Bapak Mulyadi, waktu dan tempat kami hadirkan sepenuhnya. Jadi terima kasih untuk Bu Ika atas waktu yang diberikan kepada kami. Ibu Jati Mu'alimah selaku pengawas SMP di sekolah kami yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Wahyuni, Bapak Ibu peserta dari sekolah lain, ya terima kasih. Terus Bapak Ibu anggota komunitas belajar Sepen Rusinau yang saya hormati pula. Di sini kami ya istilahnya bukan narasumber, saya cuma ingin ya menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Jadi kalau tadi Bu Wahyuni tadi menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami di SMP Negeri 3 Weru, di sini saya lebih ke pribadi. Jadi pengalaman saya yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Maka Bapak Ibu izin untuk share screen. Nggih sampun muncul nggih Bapak Ibu nggih. Sampun Pak Wi. Sudah Pak Wi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi di sini saya menuliskan judul refleksi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurung sebuah refleksi pribadi. Jadi saya lebih ke refleksi pribadi yang dari pengalaman yang saya alami begitu. Nah Bapak Ibu di sini sebelum refleksi yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Jadi nanti ini untuk gambaran saja. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu ya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nanti setelah itu saya akan menyampaikan beberapa refleksi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu. Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya sampaikan di sini itu karena saya guru bahasa Indonesia, di sini saya mengambil materi bahasa Indonesia yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi pada materi menulis surat pribadi. Itu untuk materinya. Terus selanjutnya, kenapa saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Situasinya adalah seperti ini Bapak Ibu, jadi murid kita itu adalah pribadi unik yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang beragam. Dan ini yang sedang gencar-gencarnya di istilahnya yang harus difasilitasi begitu. Nah, terus yang kedua,
dari keunikan masing-masing peserta didik itu guru tidak bisa menyamakan perlakuan kepada mereka. Jadi mungkin kalau dulu ya mungkin saya itu ya lebih cenderung menyamakan pembelajaran untuk semuanya itu. Jadi saya tidak pandang dulu entah ini kesiapan belajarnya seperti apa, yang lain seperti apa. Ya saya mengajarnya seperti ini sama untuk semua begitu. Terus selanjutnya dari keunikan masing-masing peserta didik itu dan guru tidak bisa menyamakan perlakuan kepada mereka, maka pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita terapkan. Yang itu bisa menjadi contoh praktik baik begitu. Oke. Terus selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya lanjutkan dengan dokumentasi pembelajaran. Jadi ketika saya mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya dokumentasikan sebagai berikut. Yang saya lakukan pertama adalah melaksanakan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar dan juga gaya belajar murid. Jadi ini harus Bapak Ibu, jadi asesmen awal itu harus dilaksanakan karena itu nanti untuk mengetahui kesiapan belajar murid, gaya belajar murid juga. Nah, di sini berkaitan dengan menulis surat tadi, materi menulis surat, saya memberikan istilahnya beberapa pertanyaan tentang surat sesuai pemahaman mereka, sesuai pemahaman murid saat ini. Selain itu juga tentang gaya belajar mereka. Kalau kemarin saya cuma meminta murid itu, ya kalian itu lebih bisa menerima pelajaran dengan cara seperti apa anak-anak. Saya suruh nulis. Apakah dengan cara melihat gitu, ataukah dengan cara mendengarkan saja, ataukah dua-duanya melihat dan mendengar, atau bahkan apakah ada yang bisa menerima pelajaran itu dengan cara mereka itu kadang sok jalan-jalan ke sana, pindah tempat gitu, dan selanjutnya. Nah, mereka saya minta untuk menulis seperti itu Bapak Ibu. Meskipun memang ada sebenarnya aplikasi juga, Aku Pintar itu sepertinya yang untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu, anak itu memiliki gaya belajar audio, visual, ataupun kinestetik, begitu. Nah, itu yang saya lakukan, jadi saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar dan juga gaya belajar murid. Nah, di kelas 7B yang saya ajar, yang saya praktik pembelajaran berdiferensiasi di situ, nah saya punya data Bapak Ibu bahwa setelah saya melakukan asesmen awal itu, saya lantas bisa ya mengetahui anak-anak itu kesiapan belajarnya tentang teks surat itu apakah mereka masih 0 misalnya, ataukah sedang-sedang saja, ataukah mereka justru ada yang sudah paham gitu. Nah, untuk tingkat kesiapan belajar, anak-anak dengan kesiapan belajar tinggi itu selanjutnya akan saya kelompokkan ke dalam kelompok 1 dan 2. Nanti semua ada 6 kelompok Bapak Ibu. Jadi dengan kesiapan belajar tinggi itu saya masukkan ke kelompok 1, 2. Terus untuk anak-anak dengan kesiapan belajar sedang itu saya kelompokkan ke dalam kelompok 3 dan 4. Sedangkan untuk anak-anak dengan kesiapan belajar rendah itu saya kelompokkan ke kelompok 5 dan 6. Itu untuk kesiapan belajar. Terus selanjutnya dari asesmen awal tersebut yang kaitannya dengan gaya belajar, saya mendapatkan data bahwa dari 30 anak di kelas 7B itu terdapat 22 anak memiliki gaya belajar audiovisual, 4 anak memiliki gaya belajar kinestetik, dan 4 anak memiliki gaya belajar audio. Nah, ini nanti juga perlu kita perhatikan ketika kita membuat perencanaan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan asesmen awal pembelajaran. Terus yang langkah saya kedua adalah setelah saya melaksanakan atau melakukan asesmen awal pembelajaran, saya membuat perencanaan pembelajaran modul ajar berdiferensiasi dengan mengacu pada hasil asesmen awal pembelajaran tadi. Jadi asesmen awal pembelajaran memang menjadi dasar bagi kita untuk membuat perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah saya membuat perencanaan pembelajaran, langkah ketiga adalah melaksanakan. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran ini ada poin-poin inti seperti berikut. Yang pertama, itu saya menyajikan tayangan LCD tentang surat pribadi. Nah, untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, itu anak-anak ada yang saya minta untuk melakonkan 2 tokoh yang sedang berkirim surat serta membacanya. Nah, itu untuk kinestetik. Jadi mereka itu ketika lebih suka
kinestetik bergerak itu saya minta mereka melakonkan 2 tokoh yang sedang berkirim surat. Terus salah satu anak membacanya, itu menjadi contoh, oh surat pribadi itu seperti ini. Untuk yang audio visual ataupun visual, tadi saya menyediakan tayangan LCD tentang surat pribadi, begitu. Nah, dengan seperti itu saya sudah berusaha untuk mengakomodasi anak-anak dengan gaya belajar audio, kinestetik, dan juga audio visual. Nah, di sini sudah bisa masuk ke diferensiasi konten, begitu Bapak Ibu. Nah, terus dalam proses pembelajaran berikutnya, dalam bekerja kelompok, seperti tadi Bapak Ibu yang ketika saya sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran, terus saya sudah tahu kesiapan belajar anak-anak, terus saya kelompokkan. Nah, dalam bekerja kelompok tersebut, itu saya memberikan LKPD yang tidak sama tingkat kesulitannya. Nah, itu saya sesuaikan dengan kesiapan belajar masing-masing kelompok. Jadi meskipun tujuan pembelajarannya sama, antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, tetapi karena kesiapan belajar mereka itu tidak sama, tingkatnya tidak sama, saya juga menyediakan LKPD yang tingkat kesulitannya berbeda, tetapi tujuan pembelajaran harus tetap sama, begitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika belajar kelompok, saya itu bisa lebih banyak memberikan dukungan atau scaffolding untuk kelompok yang tingkat kesiapan belajarnya rendah. Sementara itu untuk yang tingkat kesiapan belajarnya tinggi, mereka bisa bekerja secara mandiri. Jadi mungkin saya akan lebih sering ke kelompok 5, 6 gitu yang mereka kesiapan belajarnya lebih rendah. Dengan harapan saya bisa memberikan scaffolding atau bantuan sehingga nanti berikutnya itu mereka bisa lebih mandiri untuk dalam mengerjakan sebuah tugas begitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, untuk produk menulis surat pribadi tadi, itu saya memberi kebebasan pada murid untuk menentukan formatnya. Bisa ditulis di kertas karton ataukah ditulis di aplikasi WPS Office. Nah, ini sebagai bentuk diferensiasi produk. Jadi ketika anak-anak itu nanti menulis surat, itu saya bebaskan. Itu bisa ditulis di karton ataupun di WPS Office yang mereka lebih, mungkin ada yang lebih familiar dengan menggunakan HP itu. Di pembelajaran tersebut dulu saya sebenarnya menyediakan kertas karton itu Bapak Ibu, jadi biar mereka itu lebih bisa menuangkan surat pribadinya itu di kertas karton tersebut. Tetapi ternyata anak itu malah ada yang lebih suka pakai WPS. Nah, itu saya bebaskan mereka. Jadi di situ sudah terjadi diferensiasi produk begitu. Dan ini Bapak Ibu saya pembelajaran anak-anak itu di luar seperti ini saya sering melakukan Bapak Ibu. Jadi memang kadang anak-anak itu memberikan usulan, Pak belajarnya kalau saya belajar di sana bagaimana itu. Nah itu saya bebaskan, yang penting saya bisa memantau mereka. Nah seperti di luar seperti ini mereka akan merasa lebih nyaman dan senang ketika mengerjakan tugas. Dan ini juga sebagai bentuk dari diferensiasi lingkungan belajar. Karena memang anak-anak itu ada yang sukanya belajar di luar kelas begitu, terus ada yang di kesunyian seperti itu juga bisa dah. Itu kita perlu juga melakukan diferensiasi lingkungan belajar. Nah ini untuk presentasi Bapak Ibu, jadi di presentasi ini anak-anak ada yang menempelkan kertas karton, hasil tulisan surat pribadi tadi, dan ada pula yang menulis di WPS Office. Yang WPS Office itu saya tayangkan di tembok itu Bapak Ibu. Nah itu contoh sedikit contoh tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nah ketika anak-anak itu sudah presentasi, guru sudah memberikan penguatan, nah nanti selanjutnya anak-anak itu secara pribadi, secara individual, ia diberikan tugas untuk mengerjakan menulis surat pribadi itu. Jadi ketika anak-anak secara individual tadi mengerjakan itu, nah itu kita sebut sebagai asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu nantilah yang akan kita olah apakah anak-anak itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran apa belum itu. Kalau belum berarti nanti ya kita berlanjut ke penanganan berikutnya secara berdiferensiasi juga begitu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, nah ini evaluasi aktivitas pembelajaran berdiferensiasi.
ini jadi evaluasi yang saya maksudkan di sini adalah nanti ada analisis apa yang terjadi ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Fakta-fakta apa yang terjadi di situ. Nah, dari fakta-fakta itu kemudian kita analisis, misalkan ada kekurangan atau misalkan ada kendala, nanti akan digunakan untuk refleksi. Begitu. Nah, evaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran sudah bisa diterapkan. Ini saya agak cepat saja nih Bapak Ibu. Terus yang kedua, guru memberikan pengertian kepada murid tentang fungsi asesmen awal pembelajaran. Jadi kenapa toh harus dilaksanakan asesmen awal? Termasuk nanti di dalamnya, oh ini nanti untuk dasar pembentukan kelompok pada kalian anak-anak gitu. Walaupun nanti memang di prakteknya itu ada semacam protes-protes Bapak Ibu. Jadi yang kesiapan belajarnya rendah itu, loh lah kok malah dimorke konsol kok reso kabeh seperti itu. Itu akan muncul Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, murid terlihat lebih menikmati media dalam penyampaian konten. Terus yang selanjutnya, di dalam pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar, masih ada murid yang merasa kurang puas dengan pembagian kelompoknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Terus selanjutnya, guru sudah berusaha untuk melakukan diferensiasi konten dan proses ketika terjadi diskusi kelompok. Diferensiasi konten adalah saya memberikan LKPD yang berbeda tingkat kekompleksannya itu Bapak Ibu. Terus kalau proses itu saya nanti bisa keliling terus bisa mendampingi lebih banyak ke kelompok yang lebih membutuhkan begitu. Terus selanjutnya, guru perlu gigih dalam mengaktifkan anggota tiap kelompok ketika berdiskusi karena ada murid yang masih belum bisa berbaur dengan anggota kelompoknya. Ya jadi memang dari sudah kadang sering terjadi juga ketika ada anggota kelompok itu apalagi kalau laki-laki berbaur dengan perempuan itu sulit untuk bekerja sama. Terus diferensiasi produk sudah terjadi dalam pembelajaran, diferensiasi lingkungan belajar sudah dilakukan dalam pembelajaran, asesmen formatif dilakukan untuk masing-masing murid. Terus guru sudah berusaha menganalisis hasil asesmen formatif meskipun belum bisa maksimal. Jadi dari asesmen formatif itu saya memang mengalami saya itu belum bisa maksimal dalam mengolahnya begitu Bapak Ibu. Nah, analisis saya adalah hal ini lebih dikarenakan kalau pada diri saya Bapak Ibu mohon maaf karena jam mengajar guru yang termasuk banyak sehingga untuk melakukan analisis asesmen formatif tidak bisa memiliki waktu yang cukup. Misalkan saya bahasa Indonesia saya punya 6 jam tiap minggu dan kadang jadwalnya itu berurutan misalkan Senin, Selasa, Rabu gitu Bapak Ibu. Nah, ketika mungkin hari Selasa itu saya melakukan asesmen formatif terus saya misalkan ada kegiatan yang lainnya juga yang harus saya selesaikan dan saya belum bisa menganalisis asesmen formatif itu, nah maka pada pembelajaran berikutnya saya belum bisa menindaklanjuti dari hasil asesmen formatif tersebut. Sehingga ya tentu akan terhambat pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan. Begitu. Nah terus untuk refleksinya, apa yang sudah dilakukan? Nah saya sudah melaksanakan asesmen formatif awal pembelajaran. Terus saya juga sudah menggunakan media yang berbeda dalam penyampaian konten. Selanjutnya, melakukan perlakuan yang berbeda terhadap murid sesuai dengan kesiapan belajarnya. Yang keempat, membebaskan murid dalam mewujudkan produk belajarnya sesuai dengan minatnya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan asesmen formatif. Itu yang sudah saya lakukan. Terus berikutnya, nah apa yang belum dilakukan? Yang belum dilakukan itu adalah saya belum bisa melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran secara konsisten. Jadi ini memang saya akui saya belum bisa secara konsisten. Hambatan yang paling utama seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, sebenarnya tidak cukup waktu untuk bisa menindaklanjuti dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan sebelumnya begitu. Terus yang selanjutnya ini, jadi saya juga belum bisa mengolah hasil asesmen formatif secara konsisten juga. Hal ini tentu menjadi kendala terbesar bagi saya sehingga sangat menghambat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi.
jumlah jam mengajar yang menurut saya cukup banyak dan juga ditambah tugas-tugas sekolah lainnya menjadi salah satu faktor yang saya rasakan. Itu yang belum saya lakukan Bapak Ibu. Nah, terus refleksi berikutnya apa yang bisa saya lakukan agar kedepannya bisa lebih baik? Dari kendala yang saya dapatkan tadi, saya harusnya berefleksi, saya bisa berefleksi kekuatan apa yang bisa saya miliki dan itu bisa mengatasi hambatan tersebut. Nah, saya menuliskan seperti ini Bapak Ibu, ini cuma angan-angan saya, semoga juga saya bisa melaksanakan juga. Yang pertama adalah berusaha meminimalisasi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan diisi dengan pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang kalau kemarin terbiasa kalau sudah di kantor itu mesti dolanan itu harus mungkin bisa saya kurangi, saya alihkan ke yang lebih bermanfaat dan lebih mendesak itu. Terus yang kedua, setelah KBM, sembari menunggu presensi pulang, saya bisa menggunakan waktu tersebut mengerjakan tugas-tugas sekolah dan juga yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi kalau SMP kan pulangnya jam 1 siang, terus absennya jam 2:30. Nah, di sela-sela waktu itu bisa menjadi waktu efektif untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ketika di rumah, misalkan saja itu ada situasi dan kondisi yang mendukung, saya bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu untuk refleksi saya Bapak Ibu, jadi pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami seperti itu dan refleksi saya juga seperti itu. Nah, saya kira dari saya cukup seperti itu, Bu Ika, Bapak Ibu yang lain mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi yang sudah memberikan penjelasannya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus untuk Bapak Mulyadi, Bapak Ibu peserta webinar refleksi berdiferensiasi yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sharing refleksi pembelajaran berdiferensiasi dari Bapak Ibu peserta webinar. Untuk itu, kami sepenuhnya kepada Bapak Ibu peserta webinar. Monggo dari Bapak Ibu Sekolah SMP Negeri 3 Weru, kami persilahkan. Atau mungkin mohon Ibu Jati untuk memberikan masukan, saran kepada kami bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Ibu Jati. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Weru, Ibu Wahyuni, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Mulyadi, dan yang saya hormati pula teman-teman guru yang hebat peserta webinar di siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyadi. Bapak Ibu, bahwasannya implementasi daripada kurikulum Merdeka ini pembelajarannya memang yang diharapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan profil siswa atau kemudian kesiapan siswa, kemudian
minat siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profil atau gaya belajarnya, dan sesuai dengan kesiapan peserta didik kita. Nah, bagaimana siswa kita itu ketika mengikuti pembelajaran oleh Bapak Ibu merasa senang, merasa sukses, merasa citra dirinya naik. Jadi merasa bahwa pembelajaran yang dia ikuti itu dia mampu, dia bisa, dia sukses. Sehingga citra dirinya naik bahwa dia menjadi siswa yang berhasil, siswa yang sukses. Jadi diharapkan siswa-siswa kita itu yang tadinya misalnya tidak berminat terhadap mata pelajaran tertentu bisa menjadi minat. Misalnya begini, tadi saya sudah memperhatikan apa yang disampaikan Pak Muhwiyati, nggih. Beliau Pak Muhwiyati melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan bersama, diawali dengan asesmen awal, yaitu dengan melakukan bagaimana kesiapan peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian bagaimana gaya belajarnya, apakah kuat di audio visual, kinestetik, atau audio. Kemudian Bapak Ibu, dan yang selanjutnya sudah mengelompokkan pembelajaran berdasarkan kesiapan, mana yang sudah siap, kurang siap, dan sama sekali belum siap, gitu nggih Pak nggih. Nah, dan yang perlu saya tambahkan sedikit yaitu ini, mungkin bisa ke depannya Pak Wiyadi menambahkan ini, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa gitu. Jadi Pak Wiyadi bisa ini memberikan di dalam diferensiasinya apakah baik itu produk, proses ataupun kontennya berdasarkan minatnya siswa. Jadi siswa maksudnya bagaimana guru itu mengakomodasi atau memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu minatnya. Jadi ketika siswa itu minatnya di bidang apa, sesuai dengan asesmen awalnya, memberikan tugas-tugasnya sesuai dengan profil siswa. Dan sekali lagi saya mengapresiasi positif, mengapresiasi setinggi-tingginya untuk pelaksanaan diferensiasi di Weru 3 yang sudah terlaksana dengan baik. Itu saja Bu, terima kasih yang saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jati yang sudah memberikan masukan dan bimbingan kepada kami. Semoga nantinya kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang diharapkan oleh kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kami lanjutkan. Berikutnya Bapak Rohmat Basir. Ya, silakan Pak Rohmat Basir untuk sharing bagaimana pengalaman pembelajaran berdiferensiasi di sekolah panjenengan. Monggo Pak Basir. Ayo Pak Basir monggo, tunggu. Sugeng siang Bu Jati. Sugeng siang Pak. Pak Basir monggo. Atau mungkin Bapak Ibu dari sekolah yang lain dulu monggo.
Halo Pak Basir. Yang lainnya siapa yang lainnya? Ada yang lainnya. Atau dari Bapak Ibu guru sekolah yang lain, monggo. Kami persilakan, waktunya masih ada 10 menit. Pak Wiyadi. Oke, Pak Wiyati, monggo Pak Wiyati. Ini memang malah kita itu justru lebih dari Bapak Ibu dari sekolah ingin berbagi pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya ataupun yang beliau-beliau pernah lakukan, itu tentu akan lebih baik, Bu. Jadi monggo Bapak Ibu untuk peserta dari sekolah lainnya, masukan Bapak Ibu panjenengan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi di sekolah panjenengan akan sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita sharing refleksi di sini, ngoten, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Jatim Halimah, yang kami hormati pula Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Wahyuni, serta teman-teman sesama guru yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini saya sendiri juga pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya merasa pembelajaran berdiferensiasi saya itu belum maksimal, terutama berkaitan dengan pembagian kelompok. Tadi dijelaskan oleh Pak Wiyati, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua tentang gaya belajar. Nah, apakah kedua hal ini nanti bisa berjalan bersama-sama ataukah sendiri-sendiri? Misalnya begini, dengan kesiapan belajar atau berdasarkan kesiapan belajar, itu kan dibagi ada 3 tadi. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Kemudian kalau berdasarkan gaya belajar, itu ada audiovisual, ada kinestetik, dan ada audio. Kemudian yang saya tanyakan atau minta sharing dari teman-teman, misalnya begini, kesiapan belajarnya tinggi, kelompok kesiapan belajar tinggi, apakah nanti di situ masih diperlukan yang berkaitan dengan gaya belajar dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Jadi tinggi audiovisual, tinggi audio, tinggi kinestetik. Apakah seperti itu? Ini. Ataukah itu nanti sendiri-sendiri? Ya. Jadi tentang kesiapan belajar sendiri, tentang gaya belajar sendiri. Ini kadang-kadang saya masih bingung untuk menerapkan ini. Maka dalam pembelajaran diferensiasi saya, itu kadang-kadang hanya berdasarkan gaya belajar saja. Kadang-kadang hanya berdasarkan kesiapan belajar saja. Ataukah nanti dalam kesiapan belajar itu bisa dicampur. Di situ bisa audio, bisa visual, bisa audiovisual atau kinestetik. Ini yang mohon sharing dari teman-teman atau mungkin dari sekolah lain yang pernah mengalami pembelajaran berdiferensiasi menggunakan dua hal ini tentang kesiapan belajar dan gaya belajar. Atau nanti mohon penjelasan dari Bu Jati, kira-kira bagaimana untuk penerapan kedua hal ini. Saya kira dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Walia. Berkenaan dengan dua hal tadi, gaya belajar dan kesiapan belajar. Monggo Pak Wiyati bisa memberikan masukan atau Pak Jati.
Monggo Bu. Saya coba nggih Bu Ika nggih. Terima kasih Pak Wal. Memang kalau saya dan dari referensi yang selama ini saya pahami itu kita lebih difokuskan ke kesiapan belajar Pak Wal. Jadi dalam pembagian kelompok itu kita lebih ke kesiapan belajarnya saja. Terus sementara untuk semacam gaya belajar, terus minat itu nanti sebagai variasi begitu. Jadi variasi. Nanti kita tidak harus sangat repot gitu ya Pak. Misalkan harus mengelompokkan sesuai kesiapan belajar. Terus nanti di dalamnya harus gaya belajarnya sama ataupun minatnya sama, itu nanti akan sangat sulit Pak. Nah jadi kita fokuskan ke kesiapan belajar saja. Terus gaya belajar ataupun minat itu nanti sebagai variasi saja. Jadi kalau misalkan gini Pak, saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalkan tentang teks prosedur, nah itu saya tetap mengelompokkan mereka sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah terus dalam kelompok tersebut nanti mereka saya minta misalkan harus menulis teks prosedur. Ya mungkin mereka sebagian besar itu lebih suka ke apa, misalkan apakah mereka lebih suka ke olahraga ataupun lebih suka ke memasak minatnya. Nah itu mereka saya bebaskan, silakan nanti kalian membuat teks prosedurnya ataupun nanti mempraktikkan teks prosedurnya itu sesuai dengan minat kalian. Lebih banyak minat tentang apa, misalkan tentang memasak ya nanti teks prosedurnya tentang cara membuat nasi goreng misalnya. Nah terus misalkan kelompok dengan anak laki-laki yang cukup banyak, saya yakin itu lebih suka olahraga Pak. Nah nanti teks prosedurnya itu misalkan cara bermain badminton misalnya begitu. Begitu Pak Wal. Jadi kita fokus ke kesiapan belajar saja. Terus masalah gaya belajar dan juga minat tadi sebagai variasi saja. Karena dari kesiapan belajar nanti kita akan lebih mudah. Kita lebih mudah untuk membimbing mereka sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Begitu Pak Waloya, mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya, terima kasih Pak Wi atas jawabannya. Sehingga di sini lebih menekankan pada kesiapan belajarnya ya Pak Wi. Untuk gaya belajarnya hanya sebagai apa ya, pelengkap ya, pelengkap. Atau mungkin kita gabungkan tapi tidak yang utama. Ngoten Pak Wi. Terima kasih Pak Wi atas jawabannya. Oke Pak Wal, sami-sami. Sri Wahyuni, ada waktu Bu. Saya nambahin sedikit ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi saat saya mengevaluasi hasil observasi saya pada panjenengan, saya melihat ketika panjenengan itu berusaha berdiferensiasi, baik itu pada konten, kemudian panjenengan juga pada proses, bahkan pada produknya, itu kelihatan sekali panjenengan itu sangat repot. Pasti itu pendesainnya ya, ketika kita persiapan itu panjenengan sudah menceritakan mendesain seperti itu sangat repot, dan ternyata dalam pelaksanaannya itu juga perlu ekstra tenaga. Bahkan beberapa dari panjenengan yang berusaha untuk betul-betul tampil secara ideal dalam pembelajaran berdiferensiasi, justru akhirnya seperti pada masukan yang saya berikan pada panjenengan ketika refleksi itu, ada beberapa dari panjenengan yang tahapan refleksi pembelajaran itu tidak panjenengan lakukan. Karena apa? Karena panjenengan memang berusaha untuk tampil maksimal atau menerapkan secara maksimal desain pembelajaran yang sudah panjenengan siapkan. Yang tibake malah ora tekan ngaten nggih. Jadi nek bagi saya, sing penting kita sudah berproses. Sing penting kita sudah berproses. Kita mau belajar, kemudian kita mau melaksanakan semampu yang kita bisa. Jadi jangan sampai kita stagnan berada dalam titik yang sama.
Jadi kita semakin ke sana itu titik kita itu harus semakin ke kanan. Itu yang mungkin menjadi target kita nggih Bapak Ibu, terutama pada saya. Jadi ketika saya sudah bisa melihat panjenengan itu selalu bergeser ke kanan, pembelajarannya itu sudah capaian yang luar biasa menurut saya. Ngaten matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni. Bapak Ibu peserta webinar refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang terakhir, saya sampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil pada kegiatan webinar siang ini. Yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan dengan atau melalui evaluasi, observasi pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ternyata dari administrasi pembelajaran sudah cukup baik, kemudian proses pembelajaran juga sudah terlihat baik, karena di sini sudah ada kesadaran dari Bapak Ibu guru untuk move on, kemudian juga sudah berusaha untuk memanfaatkan IT yang ada. Namun begitu masih ada kekurangan dari Bapak Ibu guru, yaitu sering terlupakannya asesmen formatif ya pada pembelajaran, karena memang untuk pembelajaran berdiferensiasi kita harus melakukan persiapan yang luar biasa. Kemudian diferensiasi kontennya juga masih kurang maksimal karena memang kita masih tahap belajar. Kemudian yang kedua dari Bapak Mulyadi, dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan dengan membuat teks prosedur ataupun menulis surat sudah cukup baik dan bisa berjalan lancar di kelas. Bapak Ibu guru peserta webinar refleksi dan berdiferensiasi, demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan kita dapat melakukan pembelajaran yang maksimal. Kita bisa mencetak generasi yang maksimal juga. Dan saya sebagai pengantar dari kegiatan webinar pada hari ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kegiatan webinar kita pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.